Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Saya Fazia Tausna. Saya Faiz Faujan Mumtaz Latif. Saya Salsa Fitri Ramadhani. Di sini kami telah menyusun hasil penelitian kami berupa jurnal yang berjudul Kesulitan peserta didik dalam pembelajaran IPAS kelas 4, materi tentang perubahan wujud zat di SDN 1 Tanjung Sari, Garut. Mari simak pembahasannya. Mari. Pendidikan merupakan dasar yang paling penting dalam membangun suatu karakter dan kecerdasan generasi yang akan datang. Kemudian kurikulum juga dirancang sedemikian rupa untuk menjawab tantangan dari zaman tersebut, apalagi sekarang di mana era dari teknologi semakin berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, pendidikan dasar di sini melihat kepada proses yang dilakukan di sekolah dasar ini tuh dirancang sedemikian rupa juga agar segala ataupun setiap proses dari pembelajaran agar bisa berjalan efektif dan juga efisien. Nah, terutama dalam proses pembelajaran IPA, salah satunya di dalam proses ataupun materi tentang perubahan wujud zat, siswa di SDN 1 Negeri Tanjung Sari ini masih memiliki banyak kesulitan ataupun sampai mereka tuh belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimum, di mana guru juga masih kurang dalam berinovasi dalam menyampaikan materinya. Kemudian siswa juga masih sulit memahami antara apa yang disampaikan oleh guru dan juga realitanya di lapangan. Nah, jika kesulitan belajar ini tidak segera diatasi, maka masalah-masalah selanjutnya akan terus berlanjut dan siswa akan mengalami banyak kesulitan pada materi-materi berikutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami miskonsepsi pada siswa kelas 4 SDN 1 Tanjung Sari materi perubahan wujud zat pada pembelajaran IPAS. Subjek penelitian di sini adalah guru kelas 4 yang dinilai propulsif dan memahami kondisi dan pemahaman siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedoman semi terstruktur, dicatat dan direkam untuk dianalisis. Analisis data, peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan bantuan alat perekam dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan model penelitian, model Mills dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan penelitian meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil mengenai bentuk miskonsepsi serta strategi guru untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4 SDN 1 Tanjung Sari, ditemukan bahwa adanya kesulitan pembelajaran IPAS di SD kelas tinggi pada mata pelajaran perubahan wujud zat. Nah, pada pembelajaran ini peserta didik mudah memahami jika materinya sesuai dengan pengalaman mereka atau telah dialami, seperti perubahan pada air yang menjadi es. Tapi peserta didik sulit memahami jika materi itu belum mereka alami, seperti wujud padat menjadi gas. Nah, guru menilai hal ini dengan sesuatu yang wajar, dan guru mengatasinya dengan menyesuaikan metode pembelajaran dan karakteristik serta gaya belajar peserta didik agar konsep mudah dipahami dan lebih efektif. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasannya. Pada jurnal ini, kita akan mengungkap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kelas 4 di SDN 1 Tanjung Sari, Garut. Dengan wawancara langsung kepada guru kelas 4, kita mengetahui bahwa peserta didik belum sepenuhnya tahu dan mengalami perubahan wujud zat pada kehidupan mereka sehari-hari.
Ketika guru menjelaskan perubahan wujud zat padat ke cair dengan bahasan mengeluarkan es batu dari freezer, mereka paham karena mereka melihat perubahan wujud zat tersebut pada kehidupan mereka sehari-hari. Namun, ketika guru menjelaskan perubahan wujud zat padat ke gas, peserta didik mulai bingung karena mereka belum melihat langsung perubahan wujud zat tersebut pada kehidupan mereka sehari-hari. Kesulitan lain yang ditemukan oleh guru kelas 4 yaitu siswa beranggapan bahwa peserta didik menganggap bahwa kalau gas ini bukanlah zat karena tidak dapat disentuh dan dilihat. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik masih terikat pada persepsi visual dan taktif, dan didukung bahwa peserta didik cenderung membentuk pemahaman berdasarkan pengalaman langsung dan persepsi indrawi, bukan berdasarkan prinsip ilmiah yang logis dan abstrak. Nah, dengan kita menemukan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, diperlukan media pembelajaran yang dapat menjembatani antara pemahaman konkret siswa dengan prinsip ilmiah yang lebih abstrak. Media visual dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi perubahan wujud zat yang tidak mudah diamati secara langsung. Guru juga perlu mengintegrasikan pembelajaran yang melibatkan aktivitas eksplorasi dan penggunaan media representatif agar memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran perubahan wujud zat secara lebih mendalam. Model pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut dengan problem based learning juga menjadi salah satu solusi bagi guru untuk menangani kesulitan ini. Nah, model ini menggunakan pembelajaran eksplorasi lingkungan terhadap pengalaman langsung peserta didik sehingga dapat meletakkan dasar-dasar nyata yang membantu peserta didik berpikir secara konkret. Nah, simpulan dari pembahasan ataupun materi yang telah kami teliti dalam jurnal yang telah kami buat dan kami paparkan juga di SDN 1 Tanjung Sari ini, siswa kelas 4 mereka belajar mengenai perubahan wujud zat atau perubahan wujud materi ini tuh masih memiliki kesulitan ataupun dalam pemahaman atau pengalaman langsung, dan pemahamannya ini masih terikat terhadap persepsi indrawi, bukan konsep dari secara ilmiah yang abstrak gitu. Nah, si pembelajarannya pun kurang mengeksplorasi siswa, di mana siswa ini masih menggunakan media-media yang mungkin bisa dirasakan oleh siswanya tersebut kurang menarik. Nah, bisa dilakukan dengan media yang lebih menarik lagi. Salah satunya mungkin seperti pembelajaran menggunakan AR, augmented reality, atau dengan model pembelajaran problem based learning, di mana siswa diberikan suatu masalah, kemudian bisa dengan cara menyelesaikannya kelompok sama-sama, dan secara penerapannya langsung diterapkan oleh guru kepada siswa tersebut. Terima kasih telah menyimak video kami sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penelitian dan penulisan jurnal. Sekian saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian juga bisa menerapkan apa yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.